kembali dalam renungan harian Kitab Suci hari Rabu Pekan Biasa kelima. Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang ini banyak lembaga-lembaga self-empowerment yang berupaya mengembangkan pola pikir, tutur kata, bahkan kepribadian seseorang untuk membuat manusia semakin menjadi pribadi yang berdaya positif. Sebagian dari lembaga itu mencoba melihat dan menemukan kekuatan kata yang dapat memberi daya bagi manusia. Dari mereka ini kemudian kita disadarkan bahwa bullying verbal atau penindasan dengan kata-kata akan membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Kata merupakan ekspresi hati yang paling sering tercurah dari seorang pribadi. Karena kata merupakan ekspresi hati, maka dari kata itu juga kita bisa melihat isi hati seseorang, memberdayakan atau menghancurkan. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan tentang Ratu Syeba yang datang ke Israel untuk mendengar dan melihat hikmat Salomo. Ratu Syeba telah mendengar hikmat Salomo yang berhasil menyelesaikan banyak perkara manusia dengan kebijaksanaan yang dia terima dari Allah. Ratu Syeba tidak percaya hanya dengan mendengar cerita tentang Salomo. Maka dia datang ke Israel, dan setelah mendengar dan melihat langsung hikmat Salomo, Ratu Syeba menyampaikan pujiannya. Hikmat Salomo yang nyata bukan hanya dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga terpancar dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya. Hikmat atau kata-kata Raja Salomo yang merupakan ekspresi hati memberi daya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga semua orang, hamba, pelayan, dan seluruh anggota keluarga menjadi pancaran hikmat Salomo. Hikmat Salomo berasal dari Tuhan dan terjadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Ini mengungkapkan bahwa di dalam hati Salomo berada hikmat Tuhan, dan hikmat Tuhan itu juga yang kemudian dia keluarkan, dia nyatakan.
selaras dengan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Ini merupakan ungkapan yang memberi penjelasan bahwa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita rasa itu tidak menajiskan kita. Semua yang masuk ke dalam diri kita masih bisa diproses di dalam hati. Dan kita semua dikaruniai kemampuan untuk memilah yang baik, yang benar, dari yang tidak baik dan yang tidak benar. Hati manusia menjadi alat pemilah. Yesus kemudian mengatakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang menajiskan kita adalah perkataan dan perbuatan yang merupakan ekspresi hati kita. Yesus tidak mengatakan bahwa semua ekspresi hati kita akan menajiskan. Tetapi Yesus hendak mengatakan, jika hati manusia yang seharusnya menjadi filter segala yang masuk itu tidak berfungsi dengan baik, maka dari seseorang itu akan keluar segala macam bentuk kata dan perbuatan yang akan menajiskan dia. Namun hati yang senantiasa mencari hikmat tidak akan pernah menajiskan seseorang. Maka sebagaimana Salomo, hati yang di dalamnya Tuhan berada akan mengekspresikan perkataan-perkataan serta perbuatan-perbuatan Tuhan, itu akan mewujud nyata dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Karena itu, yang keluar dari diri kita, perkataan dan perbuatan, tidak hanya tidak akan menajiskan kita, tetapi juga akan mendatangkan berkat bagi orang di sekitar kita. Hati yang senantiasa mencari hikmat akan membuat seseorang menjadi berdaya, baik bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Pada tahap ini, self-empowerment senantiasa terjadi. Semoga Tuhan memberkati.